Assalamualaikum. Mulut kita itu bagaikan seperti terowongannya bakteri-bakteri, karena setiap makanan yang kita makan itu masuknya kan lewat mulut nih. Dan ditambah lagi mulut kita itu keadaannya selalu lembab, jadi bakteri itu sangat suka dengan keadaan yang seperti ini. Maka dari itu kita memang harus selalu menjaga kebersihan gigi kita, dan membersihkannya hanya dengan menyikat gigi ini masih belum maksimal, karena bagian lidah juga harus selalu dibersihkan. Nah, kira-kira kenapa sih lidah juga harus dibersihkan? Yang pertama, bakteri ini paling sering menempel di permukaan lidah kita. Dan ditambah lagi, permukaan lidah kita ini tidak halus karena ada yang namanya papila. Jadi misalnya kalau kalian ngaca gitu, dilihat nih lidahnya, itu bakal ada benjolan-benjolan kecil di permukaan lidahnya kan. Nah, ini yang namanya papila. Dan fungsi papila ini sebagai indera pengecap makanan. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan yang kita makan gitu. Balik lagi tadi, permukaan lidah kita itu tidak rata karena ada benjolan-benjolan tadi, maka bakteri ya suka nempel atau nyempil-nyempil di daerah papila-papila itu. Apalagi kalau misalnya dia tidak pernah dibersihkan ya lidahnya, berarti makin berkembang biak deh bakteri-bakterinya di situ. Lalu bagaimana cara kita membersihkan lidah kita itu? Sebenarnya caranya gampang banget ya. Mungkin teman-teman udah banyak juga yang tahu. Kalau misalnya teman-teman beli sikat gigi, itu kan di belakangnya atau di punggung dari sikat gigi itu ada benjolan-benjolan kecil. Nah, ini memang didesain khusus untuk membersihkan daerah lidah. Nah, kenapa sih desainnya ini harus bintil-bintil kecil gitu ya? Seperti yang tadi dibilang, kalau lidah kita itu permukaannya tidak rata, ada benjolan-benjolan kecil. Jadi, untuk membersihkannya juga perlu alat yang didesain benjolan-benjolan kecil juga. Jadi bisa menelusuri celah-celah antara papila-papila di lidah itu. Kemudian selain dibersihkan dengan punggung dari sikat gigi tadi, bisa juga dibersihkan dengan alat yang didesain khusus untuk membersihkan lidah. Namanya tongue scraper. Tongue scraper ini memang didesain khusus ya untuk bersihin lidah. Kalau misalnya teman-teman mau cari, itu biasanya ada di toko-toko alat kesehatan gigi, baik secara online maupun offline. Kalian bisa cari aja di sana banyak, karena biasanya memang di toko-toko biasa atau di supermarket juga itu belum banyak yang jual tongue scraper ini. Lalu gimana cara bersihinnya gitu ya? Nah, jadi caranya itu gampang banget sih sebenarnya. Jadi kalau abis kita sikat gigi, langsung aja punggung sikat giginya kita balik, kita pakai bagian yang khusus buat bersihin lidah tadi, digosok dari bagian pangkal lidah sampai ke ujung lidah secara perlahan gitu. Nah, gitu juga sama tongue scraper. Tongue scraper tadi jadi cukup diletakkan di permukaan lidah kita, lalu kita gosok dari pangkal lidah ke ujung lidahnya gitu. Nah, tapi yang perlu kita ingat di sini adalah ketika kita membersihkan lidah ini, jangan terlalu kuat gitu tekanannya, karena bisa bikin luka gitu ya di daerah lidahnya. Lalu ketika kita menyodok tongue scraper atau sikat giginya itu tadi, jangan terlalu dalam karena nanti bisa mual sampai bikin muntah gitu. Karena memang itu ada yang namanya refleks muntah ya di ujung pangkal lidah kita itu sendiri. Jadi harus pelan-pelan nyodoknya. Dan penggunaan tongue scraper ini biasanya kalau kita beli itu di bagian bungkusnya bakal ada penjelasan ya cara penggunaannya, karena desain tongue scraper ini beda-beda. Biasanya ada yang dari plastik juga atau ada yang dari aluminium. Terus biasanya ada dua sisi, ada side A atau side B gitu, dan penggunaannya berbeda-beda. Jadi bisa baca sendiri. Terus kalau misalnya teman-teman masih bingung nih tongue scraper itu yang seperti apa, terus belinya di mana, ya nggak perlu ribet-ribet, pakai aja sikat gigi apa aja yang ada. Kemudian apa saja sih dampak ketika lidah itu tidak pernah dibersihkan atau jarang dibersihkan gitu ya. Jadi yang pertama tentunya bisa menyebabkan bau mulut atau halitosis. Karena bakteri-bakteri tadi ya yang ngumpul di daerah lidah kita karena tidak pernah dibersihkan, ya bakal bisa menyebabkan bau mulut gitu karena perkembangbiakan bakteri. Kemudian tentunya bisa mengganggu indera perasa kita. Jadi kalau misalnya terlalu banyak bakteri dan lidah jarang dibersihkan, ya kita tidak bakal bisa mengecap makanan atau merasakan makanan dengan mantap seperti semula atau seperti sedia kala gitu. Jadi jangan lupa selalu dibersihin ya biar makannya enak.
Kemudian bisa menyebabkan infeksi jamur. Infeksi jamur ini sebenarnya disebabkan oleh jamur Candida albicans. Sebenarnya ini jamur yang normal gitu ya di dalam rongga mulut. Tapi kalau misalnya dia sudah sangat banyak dan tidak pernah dibersihkan, ya dia bisa menyebabkan infeksi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang ngalamin nih atau pernah ngelihat lidahnya ada warnanya kuning atau sampai kecoklatan atau bahkan ada yang sampai menghitam. Nah, itu berarti lidahnya memang jarang dibersihkan. Jadi kondisi rongga mulutnya itu tidak bersih. Maka dari itu harus segera dibersihkan ya dari sekarang agar lidahnya tetap sehat dan terlihat indah gitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.